أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا رسول ولا نبي بعده. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا أيها المسلمون، أوصيكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تتقون ولعلكم تفلحون ولعلكم تتذكرون. أما بعد. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di waktu nan berkah ini, di hari Sayyidul Ayyam, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur, satu kata yang amat mudah kita ucapkan, tetapi sepanjang hidup kita, sepanjang hayat kita, kita berusaha untuk mewujudkan dari kata-kata syukur itu sendiri. Mudah-mudahan setiap nikmat yang Allah berikan, setiap detik yang Allah anugerahkan, dan setiap anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, semuanya akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab datangnya ampunan Allah. Salawat dan salam marilah kita tak lupa ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang ayah dan contoh ayah yang mau sukses di dalam mendidik anak-anaknya. Dialah seorang suami yang sukses dan contoh terbaik bagi semua suami yang ingin mendidik istrinya. Dan dialah seorang pemimpin, seorang yang mengayomi daripada rakyatnya, dan sebaik-baik pemimpin
Hal itu jelas-jelas ditegaskan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka jika kita ingin selamat, jika kita ingin bahagia, maka mari kita mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khatib berwasiat kepada diri khatib dan tentu kepada jemaah sekalian bahwa setiap detik yang Allah berikan kepada kita nyatanya adalah berupa kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu penting waktu sedetik itu. Coba tanyakan kepada mereka-mereka yang sedang dalam perlombaan. Begitu mahal waktu bagi mereka. Apatah lagi kita yang mengejar akhirat, berlomba-lomba dalam meraih ampunan dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita dalam kesempatan ini memanfaatkan dan jangan menyia-nyiakan waktu yang Allah telah berikan. Sebab waktu yang Allah telah berikan ini akan datang di hari kiamat untuk meminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan syukurnya kita, dengan takwanya kita, dengan hadirnya kita di dalam masjid ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dalam meraih ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sudah berapa Jumat kita lalui? Sudah berapa salat telah kita laksanakan? Dan entah berapa tahun yang telah kita bersama-sama mungkin melaksanakan salat Jumat. Tapi renungkannya, apa yang kita dapatkan dari yang kita kerjakan sebagai seorang muslim? Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim terhadap keislaman kita itu sendiri? Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, izinkan khatib pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan suatu tema yang nan agung dan begitu juga penting, yaitu masuk muslim atau menjadi muslim adalah kado terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Fatir ayat yang ke-32 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrasnal kitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Yang artinya, kemudian kami wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Di antara mereka ada yang zalim terhadap dirinya, dan di antara mereka ada juga yang pertengah-tengahan, dan di antara mereka juga ada yang berlomba-lomba di dalam ketaatan kepada Allah dengan izin Allah. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita merenungi, kalaulah kita mentadaburi, Allah lah yang membuat kita Islam. Memang sebab-sebabnya kita lalui. Di antaranya mungkin di antara orang tua kita ada yang muslim dan muslimah, sehingga dengan keduanya mereka membimbing kita masuk Islam. Tapi mungkin juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan cahaya iman dan Islam ke dalam dada dan diri kita, sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita, membolak-balikkan hati kita menuju cahayanya, yaitu cahaya Islam dan iman kepadanya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, buktinya kita di dalam alam barzakh sana, di alam rahim sana, mungkin tidak ada yang pernah teringat ataupun yang ada dalam hatinya ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilahirkan, dibesarkan dan tumbuh di negara kita yang tercinta ini, Indonesia. Tapi nyatanya Allah Subhanahu wa taala berikan itu dengan percuma. Ini bukan sesuatu kebetulan sebagaimana yang diungkapkan oleh orang-orang yang ateis atau orang-orang yang tidak percaya akan Tuhan dan Allah Subhanahu wa taala, melainkan kita merujuk kepada Al-Qur'an tadi. Dengan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan Al-Qur'an ini kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, bahwa hidayah ini milik Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah ingin, Allah menjadikan kita semua menjadi muslim di dunia ini, tidak ada satupun non muslim.
Tapi nyatanya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan semua manusia, bahkan jin, menjadi muslim. Itu tujuannya tiada lain adalah menguji kita semua. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu hadis yang sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim dan a'immah lainnya mengatakan bahwa seorang muslim tidak akan bisa merasakan kenikmatan sebagai seorang muslim, merasakan manisnya iman dan Islam kecuali melakukan 3 hal. Yang pertama, ayyakunallaha wa rasuluhu ahabbu ilaihima mimma siwahuma. Atau fi maqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Upaya yang kita dapat lakukan yang pertama, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, adalah bagaimana menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai orang yang paling kita cintai, sebagai zat yang paling kita cintai. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Maka cinta inilah yang membuat kita akan tercengang. Bagaimana dahulu para sahabat yang meski mereka dalam keadaan tersiksa, Bilal bin Rabah ketika ditanya oleh para sahabat lainnya, "Wahai Bilal, sewaktu engkau disiksa, engkau didera, engkau dijemur di padang pasir, apa yang engkau rasakan?" Kemudian Bilal menjawab yang kurang lebih artinya, "Sesungguhnya yang kurasakan adalah manisnya iman, manisnya Islam," sambil mengatakan Ahadul Ahad, yang artinya dialah yang Maha Esa. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah lafal cinta yang kita sebutkan ketika kita ditanya apakah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tentu kita dalam lidah kita dengan lidah kita yang penuh salah dan dosa mengucapkan saya mencintai Allah dan Rasulnya. Tetapi pertanyaan berikutnya, sudahkah kita membuktikan kecintaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana ketika kita dipertentangkan antara godaan nafsu syahwat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita memilih daripada perintah Allah ataukah sebaliknya? Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Allah telah menganugerahkan kepada kita potensi kejahatan dan potensi kebaikan. Maka barang siapa yang menyucikan hatinya, memilih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, niscaya dia akan aflah, sukses dunia dan akhirat. Sebab kalau ukuran dunia ini adalah kesuksesan, maka tidak ada yang sukses di dunia. Tidak ada kesuksesan yang mantap. Semuanya menjadi nisbi. Tetapi ketika kita menjadi patokannya kepada akhirat, maka semua mempunyai kesempatan. Semua mempunyai peluang yang amat besar untuk meraih surga dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, adapun poin yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ayyuhibbal mar'a. Hendaknya dia mencintai seorang ma yuhibbuhu lillahi subhanahu wa ta'ala. Dia mencintai seseorang itu karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita ada yang sudah memiliki istri atau di antara kita yang sudah berkeluarga. Maka ketika kita mencintai keluarga kita, mencintai istri kita karena dunianya, karena zahirnya, maka kita tidak akan mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam hadis ini. Tetapi kalau kita mendasari cintanya kita kepada keluarga, cintanya kita kepada istri kita karena Allah Subhanahu wa taala, maka bergembiralah jamaah yang dirahmati Allah. Dalam hadis yang sahih, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Di antara 7 golongan yang kelak di hari yaumul qiyamah akan dilindungi Allah, dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tiada lain naungan kecuali naungan Allah, adalah 2 orang, rajulani tahaba fillah. Kalau orang belum belajar bahasa Arab, rajulani ini ditafsirkan 2 orang laki-laki. Padahal dalam bahasa Arab kata rajulun itu bisa maknanya bisa laki-laki dan termasuk di situ juga ada perempuan. Sehingga dalam kandungan hadis ini berlakulah pula kepada perempuan. Itu artinya jika seorang suami maupun istri mencintai satu sama lain karena Allah Subhanahu wa taala, maka kalau Allah akan kumpulkan di dunia, di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, di surganya yang amat nikmat.
Bahkan dalam surah Ar-Ra'd ayat 21 pun dijelaskan Allah akan mengumpulkan orang-orang yang beriman sekeluarga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasanya kalau kita masing-masing ditanya, maukah keluarga kita akan dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di surganya, surga Firdaus, surga yang begitu nikmat, surga yang akan disejajarkan para orang-orang saleh, para syuhada dan salihin. Dan mudah-mudahan dari lubuk hati yang kita yang paling dalam, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau kumpulkan kami dunia, mudah-mudahan di akhirat pun Engkau kumpulkan kami bersama keluarga kami, istri kami, anak-anak kami, anak cucu kami, dan orang-orang tua kami, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Adapun amalan yang ketiga dan yang terakhir adalah amalan apabila kita ayyakrahal mar'u ayyauda ilal kufri kama yaudu ayun bada ilan nar, fi maqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu membenci untuk kembali kepada kufur sebagaimana dia membenci kalau dicampakkan ke dalam api neraka. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan kita baik amatlah besar. Kesempatan untuk berbuat jahat pun juga amat besar. Tergantung kepada siapa kita berteman, tergantung kepada siapa lingkungan di mana kita hidup. Di dalam suatu kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ada orang yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, telah berlumuran darah tangannya, telah banyak bertumpah darah orang yang telah dibunuhnya, tetapi dengan niat dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dia hijrah, dia pindah kepada tempat yang lebih saleh. Namun di tengah jalan orang tersebut meninggal dunia. Lalu Allah Subhanahu wa taala kemudian para malaikat azab dan malaikat rahmat saling berebut akan orang ini. Yang pertama mengatakan orang ini berhak mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala karena dia telah membunuh banyak orang dan belum sempat dia untuk melakukan amal apapun, belum sempat melakukan salat apapun, belum sempat membaca Quran apapun, belum sempat melaksanakan daripada zikir apapun, hanya karena dia niat untuk hijrah. Tapi sebelumnya dia melakukan banyak sekali dosa, sehingga malaikat azab ingin sekali cepat-cepat mengazab orang ini. Tetapi sebaliknya, para malaikat-malaikat yang rahmat, malaikat kasih sayang mengatakan orang ini sudah mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diukurlah tempat di mana dia berasal dengan tempat di mana dia mau hijrah, tempat di mana dia ingin berubah, maka dia lebih dekat kepada tempat dia berubah. Hadirin, bahwa kesolehan berjamaah itu akan memberikan syafaat di hari kiamat. Sebab di antara muslim dengan muslim lainnya akan memberikan syafaat sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala, uhibbus salihina walastu minhum wa fil yaumal qiyamati arju syafa'atuhum, yang artinya saya mencintai orang-orang soleh meskipun aku bukan dari mereka, dan aku berharap di hari kiamat mendapatkan syafaat-syafaatnya. Syafaatnya umat Islam kepada umat yang lainnya, sesama muslim, adalah kita saling mendoakan. Bayangkan, meski kita sudah tiada, meski kita di alam yang sana, kemudian ada orang-orang lain yang masih hidup mendoakan, Rabbana fil lana dzunubana wa liwalina warhamna walil mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Kita masuk ke dalam orang-orang tersebut. Dan bahkan lebih beruntung lagi ketika mempunyai anak-anak yang soleh, anak-anak yang hafizah, yang memiliki ahlul Quran, yang menjadi ahlul Quran, niscaya di hari kiamat mereka pun akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Bahkan seorang istri akan memberikan syafaat kepada suaminya, andai kata suaminya ini beriman dan bertakwa kepada Allah. Andai kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Ibnu Katsir mengatakan suaminya berada di surga Firdaus sedangkan istrinya berada di dalam surga yang paling rendah, maka suaminya akan berdoa kepada Allah, ya Allah, tolonglah istriku, kumpulkan kami bersama di surgamu ini. Hadirin jamaah Jumat dirahmati Allah, tidakkah kita ingin menjadi orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini? Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan, apa yang kita bahas ini dapat kita lakukan meskipun sedikit, meskipun perlahan demi perlahan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita sebagai keluarga, kepala keluarga yang tentu juga tanggung jawabnya tidak hanya di dunia tapi nanti sampai akhirat kelak.
Dan semua dalam profesi kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.